warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surmawati dari kelas C19F, NIM 1947142043. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, organ dan sistem organ pada manusia. Yang kedua, sistem rangka. Dan yang ketiga, alat indera pada manusia. Organ dan sistem organ pada manusia. Pada organ tubuh manusia terdapat 14 organ, yaitu 1. Tenggorokan, 2. Jantung, 3. Hati, 4. Ginjal, 5. Paru-paru, 6. Limpa, 7. Lambung, 8. Usus, 9. Usus halus, 10. Usus besar, 11. Usus 12 jari, 12. Urin, 13. Empedu, 15. Pankreas. Selanjutnya, sistem organ pada manusia yaitu 1. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kedua, sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme. Organ-organ ekskresi pada manusia meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. 3. Sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi pada manusia adalah proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan energi, dan pada akhir proses ini dihasilkan limbah berupa gas karbon dioksida. 4. Sistem sirkulasi pada manusia. Pada sistem ini melibatkan darah, alat transportasi utama, jantung, dan pembuluh darah sebagai alat peredaran darah. Kelima, sistem saraf pada manusia. Pada sistem ini merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dan reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Keenam, sistem reproduksi pada manusia. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi secara sempurna. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita memasuki masa pubertasnya. Materi kedua yaitu sistem rangka pada bagian pertama. Yang pertama, tulang rangka. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya bisa bergerak apabila ada bantuan dari otot. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Kedua, persendian. Hubungan yang terdapat 2 tulang yang disebut sebagai sendi ataupun artikulasi. Sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Berdasarkan jenis otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia berperan sebagai reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Ada 5 macam indera, yaitu yang pertama, mata berfungsi untuk melihat dan menerima rangsangan cahaya. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai pendengar. Ketiga, kulit berfungsi sebagai peraba. Keempat, lidah berfungsi sebagai pengecap. Kelima, hidung berfungsi sebagai pencium atau pembau. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.